Shalom dan selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ini maupun juga Bapak Ibu Guru yang ada di rumah. Selamat pagi kami juga ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua yang terus masih setia di dalam mendampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Anak-anak, kita semua pasti rindu, Bapak Ibu Guru juga, bahkan Bapak, Mama, orang tua pasti rindu bahwa tahun ini kita harus kembali melakukan atau merayakan kegiatan Paskah untuk kedua kalinya secara online. Namun Ibu Guru percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita sekalipun secara online, namun kita tetap bersukacita, kita tetap bersemangat untuk merayakan Paskah untuk tahun kedua. Nah, anak-anak, untuk itu mari dengan penuh semangat kita bangkit berdiri. Hari ini kegiatan Paskah kita mulai. Dan tema yang kita ambil adalah bangkit bersama Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari KPPK 361, Hai Bangkit Bagi Yesus. Dengan penuh semangat kita menyanyikan pujian ini. Hai bangkit bagi puji-pujian kita mengatakan hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang, umatnya bersoraklah kidung kemenangan. Ya, kita merayakan kegiatan Paskah, kita bangkit bersama Kristus. Mari Bapak Ibu Guru, anak-anak, kita satu di dalam doa untuk membuka serangkaian acara kita atau kegiatan EBS, Easter Bible School. Mari kita satu di dalam kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan jika kami masih diberikan kesempatan, sekalipun Tuhan tahun ini kami harus merayakan Paskah secara online untuk kedua kalinya. Namun Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi syukur kami untuk terus merayakan kebangkitan-Mu. Hari ini Tuhan, seluruh kami anak-anak di Kalam Kudus Timika, bahkan bersama dengan Bapak Ibu, orang tua kami, Papa Mama, bahkan Bapak Ibu Guru, bahkan seluruh kami yang berada di Kalam Kudus, kami merayakan IBS, kami merayakan akan Paskah. Kami mau mendasari semuanya ini Tuhan di dalam firman-Mu, di dalam kasih Tuhan, biarlah kegiatan kami selama 2 hari ke depan boleh berjalan dengan baik. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, kami dipenuhi dengan semangat Tuhan untuk merayakan kegiatan Paskah. Seluruh rangkaian kami Tuhan,
kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan sekaligus dalam renungan, dan dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nining. Kepada Ibu disilakan. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun kita belum boleh bertatap muka secara fisik, kita belum boleh masuk sekolah, kita masih berjauh-jauhan, tetapi kita bersyukur Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing. Kita bersyukur secara khusus tahun ini kita masih boleh merayakan Paskah. Ya, Paskah perayaan yang akan nanti didahului dengan Jumat Agung, lalu hari Sabtu, Minggu Paskah. Senang menyambut Paskah? Senang? Ya, Ibu mengerti tahun ini kita tidak ada lomba cari telur di sekolah seperti biasanya. Tetapi enggak cari telur enggak apa-apa ya. Yang penting ya, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita akan memulai rangkaian Paskah. Mungkin anak-anak sudah mendapatkan jadwal acaranya dari wali kelas masing-masing. Ada acara-acara yang akan kita lalui sampai besok. Ya, ini Rabu, besoknya Kamis kita Paskah ya, perayaan Paskah 2 hari. Nah, mengawali rangkaian kita 2 hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak membaca 2 ayat firman Tuhan. 2 ayat firman Tuhan ya. Kalau tadi perhatikan ada satu lagu yang dinyanyikan, nah itu tuh lagu itu dibuat ya Kristus bangkit ya, Christ arose. Itu diambil dari bagian Alkitab ini, diciptakan oleh Bapak Robert Lowry ya. Sudah lama diciptakan lagu hymn ya, tapi lagu itu sangat indah, hidup dari tahun ke tahun ya. Karena kenapa? Menceritakan kebenaran yang sesungguhnya yang berasal dari Alkitab. Mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Ayo anak-anak yang di rumah ambil Alkitabnya. Buka 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Kalau anak-anak sudah menemukan, ya, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia, yaitu Yesus, telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Anak-anak yang di rumah pasti pernah dengar orang ngomong begini. Epen kah? Epen kah? Tahu artinya epen? Epen bukan nama pendek dari Stephen, bukan. Ya, Ibu Ning punya adik ipar namanya Epen, nama panjangnya Stephen. Ya, tapi yang sering-sering anak-anak suka ngomong ke temennya, suka bilang gini, epen kah? Apa artinya epen? Epen kah? Ya, ada yang jawab tuh di rumah, epen itu kependekan dari emang penting kah? Gitu. Emang penting kah? Kenapa anak-anak tuh atau ya remaja-remaja tuh mungkin kakak kamu sering ngomong atau adik kamu sering ngomong, epen kah? Kenapa sering ngomong itu? Untuk apa
apa? Ya. Untuk mengatakan bahwa apakah itu yang dimaksud itu sesuatu yang penting gitu, ya. Emangnya pentingkah saya harus ikut? Emangnya pentingkah saya harus lihat? Ya, epen. Nah, anak-anak sekalian, mungkin dalam keseharian kamu sering mengucapkan epen karena memang ada hal-hal yang penting dan juga ada hal-hal yang nggak penting. Ya. Yang penting itu, yang nggak penting dulu, yang nggak penting itu kayak apa? Ya, jadi ada dua hal, penting dan tidak penting. Ya, makanya muncul epen. Sekarang ibu guru tanya, apa hal-hal yang nggak penting di dunia ini? Yang kamu yang tiap hari menurutmu apa? Yang nggak penting? Ya, makan penting? Penting. Ya, tidur penting? Penting. Ya, apa lagi? Nonton film penting? Ada yang penting, ada yang enggak. Ya, ada yang nonton film, ada pentingnya, ada enggaknya. Kamu mesti ingat itu. Ya, ada film yang enggak penting, enggak usah ditonton. Tapi film yang penting kamu tonton, yang berguna ditonton. Main game penting gak? Main game penting gak? Ibu Ning kasih tahu. Game itu ada yang penting, ada yang gak penting. Kamu mesti ingat, gak semua game itu penting. Ada yang penting, ada yang gak penting. Kalau game yang bikin kamu jadi malas belajar, itu berarti game itu gak penting. Kalau ada game yang bikin kamu kecanduan, itu gak penting. Kalau ada game ya yang buat kamu berpikir yang enggak, itu berarti gamenya enggak penting. Tapi ada game yang penting, apa? Yang mengasah otak kamu berpikir kreatif, yang mengajar kamu, mendorong kamu bisa berpikir dengan cepat, langkah taktis, strategis, mecahin masalah ya, problem solving, itu penting. Kembali lagi, makan tuh penting enggak? Makan tuh penting gak? Ibu Ning harus ngomong, ada yang penting, ada yang gak penting. Makan penting, tapi ada yang gak penting. Kamu perlu makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, penting makan. Makan yang sehat penting gak? Penting. Tapi makanan yang gak sehat penting gak? Ya gak penting dan gak perlu. Sebenarnya, ya kamu bisa lihat ya, makanan tuh penting tapi ada yang nggak penting. Ya. Makanan sehat itu harus, apalagi lagi masa pandemi. Sekarang ini masih pandemi ya, jangan pikir karena Bapak Ibu Guru udah divaksin, mungkin papa mamamu juga udah divaksin, lalu bisa semaunya, enggak ya, tetap harus waspada. Ya. Nah di tengah-tengah pandemi ini, perlu sekali jaga tubuh, kondisi tubuh, makan itu penting, makan yang sehat. Nah makanan yang gak sehat-sehat tuh gak terlalu penting dan bahkan gak perlu, ya udah gak usah. Jadi kalau gak ada makanan yang gak penting, kalau gak di rumah papa mama gak sediain kamu makanan misalnya kayak fast food begitu ya, itu gak sehat. Kalau gak ada gak apa-apa, gak usah marah karena itu gak penting. Ya. Belajar penting gak? Belajar penting gak? Ada yang bilang penting, ada yang Ibu Ning mau kasih tahu. Tergantung apa yang kamu pelajari. Ya. Belajar itu penting, tapi ada nggak pentingnya juga. Ya. Kalau belajar ilmu yang berguna buat masyarakat, buat kamu bisa tambah pinter. Kalau kamu tambah pinter itu kamu bisa membantu orang, kamu bisa ya. Itu penting gak? Penting. Tapi belajar hal-hal yang gak berguna, penting gak? Itu gak penting. Belajar bikin bom, itu penting gak? Lalu ya, atau belajar ya yang senjata untuk yang merusak orang, ya belajar hal-hal yang buruk penting gak? Oh itu gak penting, itu malah gak penting.
jangan dipelajari ya. Nah, anak-anak sekalian, memang ada sesuatu, ada yang penting, ada yang nggak penting. Tapi ada satu hal yang memang itu penting sekali. Dia nggak pentingnya, ya. Ada satu hal yang sangat penting sekali. Ya, apa itu? Ini yang dibilang oleh Alkitab. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Berita Paskah. Ya, berita Paskah. Anak-anak sadar nggak? Sadar atau nggak sadar? Ya, seluruh dunia tidak menghalangi kita merayakan Paskah. Ya. Sekalipun banyak keterbatasan, maksudnya karena pandemi ini orang terbatas, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bikin apa, nggak boleh bikin ini. Tapi Paskah tetap diperingati. Ya. Kenapa? Karena apa yang sangat penting ada di dalam Paskah itu. Paskah itu sangat penting dan tidak ada yang tidak pentingnya. Paskah itu penting dalam hidupmu. Emang kenapa sih Paskah itu penting? Ya. Karena Paskah itu adalah satu peristiwa di dalam dunia ini. Peristiwa yang benar-benar terjadi yang waktu kamu belum lahir. Ibu guru juga belum lahir. Semua yang ada dalam ini belum lahir. Papa mamamu juga belum lahir. Peristiwa itu 2000 tahun yang lalu itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus. Dan disampaikan tiap-tiap tahun sampai sekarang. Bahkan tahun depan, kalau Tuhan Yesus belum datang kembali ya, belum kiamat, tahun depan ada Paskah, itu berita itu juga disampaikan. Jadi anak-anak bisa bayangkan ribuan tahun, tiap-tiap tahun diberitakan berita Paskah itu. Penting banget kan tuh, tiap tahun diberitakan. Ya, karena berita Paskah memang berita yang sangat penting. Bahwa pada Paskah itu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia mati karena menanggung dosa manusia. Anak-anak lihat di dalam Paskah itu beritanya sangat penting. Tuhan Yesus mati, bukan sembarang mati dan karena mau mati begitu-begitu aja, bukan. Ya, nggak ada alasan. Ya, tapi ada alasan yang sangat kuat. Kenapa Tuhan Yesus mati? Ya, kamu udah belajar agama kelas 1 sampai kelas 6. Semua tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke kayu salib karena Tuhan Yesus sayang kepada umatnya. Tuhan Yesus ingin menanggung dosa umatnya. Karena dia tahu umat manusia, ya, ibu guru, anak-anak semua kita tidak ada yang sanggup menanggung dosa itu. Ya, menanggung hukuman dosa nggak ada yang sanggup, hanya Tuhan. Ya, Tuhan naik kayu salib, Tuhan mati menanggung dosa kita. Tetapi ya, dia yang sudah mati lalu dikuburkan, dia bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Paulus bilang ini berita yang sangat penting, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Dan hari ini kita sedang mendengar berita yang sangat penting. The most important news in the world. Berita yang sangat penting buat dunia ini. Ya. Bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Apa artinya ini? Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Artinya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Hidup itu artinya ya nggak mati. Ya, hidup. Kalau Tuhan hidup, hari ini Tuhan juga sedang melihat kita semua. Hari ini Ibu Ning lagi ada dalam aula gereja yang biasa kamu pakai untuk KKCF. Ya, Ibu guru di syuting. Ibu guru nggak bisa lihat kamu di rumah. Mana ibu guru nggak bisa lihat kamu di rumah? Ya, ibu guru hanya bisa lihat kamera, bisa lihat Bu Guru Erni, bisa lihat Pak Aldo yang di sini-sini aja, yang dalam ruangan Pak Weli, Pak Surya, Pak Obet. Ya, ibu guru hanya bisa lihat yang dalam ruangan, ibu guru gak bisa lihat kamu di rumah. Karena ibu guru, walaupun ibu guru hidup, ibu guru terbatas.
Tapi Tuhan kita yang hidup, yang bangkit dari kematian itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa lihat siapa yang ada dalam ruangan ini dan dia bisa lihat kamu yang lagi duduk di rumah, entah kamu sudah mandi atau belum. Udah mandi belum? Ya. Aduh belum Bu Guru, baru bangun ini. Udah sikat gigi belum? Ya. Habis ini kalau ada yang belum sikat gigi, ya. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, Tuhan itu bangkit, dia hidup. Dia bisa lihat kamu semua. Dia lihat untuk menjaga kita, untuk memberikan kita kasih sayang, untuk memberikan kita berkat anugerahnya, untuk memberikan kita pertolongan, untuk menjaga kita sepanjang hari sampai malam. Ya. Untuk memastikan ibu guru, anak-anak semua, ya anak-anak Tuhan semua dimanapun berada, semua hidup ya dengan baik. Nah, ini berita penting, yang sangat penting. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah. Ya, penting karena kita juga diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, aduh betapa sia-sianya, betapa malangnya kamu kalau jadi orang Kristen, jadi pengikut Yesus, tapi ternyata Yesus gak bangkit dari kematian. Kasian deh lu, gitu, kasian banget. Udah capek-capek baca Alkitab tiap pagi, ya walaupun udah ngantuk-ngantuk, terus ikut KKCF, terus nanti hari Minggu ikut kebaktian sekolah minggu, ya. Kasih persembahan ke gereja, terus ikut pelayanan. Ya. Alkitab bilang kalau Tuhan gak bangkit, Tuhan Yesus gak bangkit, maka kasihan banget deh lu jadi orang Kristen. Ya. Rugi jadi orang Kristen kalau Tuhan gak bangkit. Tapi inilah berita yang sangat penting itu, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia Allah yang hidup. Tidak sia-sia kita berbakti kepada Dia. Tidak sia-sia kita memuji Dia, karena Dia Allah yang hidup. Dia dengar pujian kita. Ya. Kalau kamu di rumah panggil papa, mama, terus mama tolong dong, terus mama gak dengerin kamu gitu. Kamu kesel gak? Ya kesel ya, anaknya Ibu Ning juga gitu, kalau panggil Ibu Ning, baru Ibu Ning lagi sibuk, ya gak denger dia bisa kesel gitu ya. Sama juga Ibu Ning kalau panggil anak tuh terus nggak denger dia, ya Ibu Ning juga bisa kesel, ya. Dipanggil kok nggak denger, punya telinga, punya ya. Nah, kalau kita punya Tuhan yang mati, kita panggil dia denger nggak? Enggak. Kita minta dia tolong, dia bisa tolong nggak? Enggak, karena dia mati, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia Tuhan yang hidup. Kita mau berdoa kepada Dia dengan suara yang keras, atau dengan suara yang pelan, atau dengan di dalam hati, Dia dengar karena Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya, kita nyanyi memuji Dia dengan suara yang indah, dengan sungguh-sungguh. Dia dengar gak? Dengar. Makanya kalau nyanyi itu mesti nyanyi yang bagus-bagus, nyanyi yang penuh dengan sikap hormat. Tuhan tahu loh, jangan main-main. Kalau main-main itu artinya apa? Kamu sedang apa? Mengejek Tuhan. Benar gak? Kalau kamu nyanyi dengan sembarangan tuh artinya kamu mengejek Tuhan. Kamu senang diejek gak? Bu Guru Erni senang diejek gak? Enggak. Pak Aldo seneng gak diejek? Pak Surya seneng gak? Enggak. Ibu guru juga gak mau diejek. Gitu. Nah, sama. Karena Tuhan itu hidup, makanya kita gak boleh ngejek Tuhan. Oh ibu guru saya gak ngejek Tuhan kok. Ya emang enggak sih, cuman kalau kamu nyanyinya main-main, gak menghargai kehadiran Tuhan di dalam ibadah, seenaknya kamu, itu namanya ngejek, mempermainkan Tuhan.
Hati-hati, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya. Nah, itulah yang kita peringati dalam Paskah. Ini penting. Ya. Habis acara Paskah ini kamu bisa datang kepada papa mama, kasih tebak-tebakan kepada papa mamamu. Apa berita yang paling penting di dunia ini? Ya. Ya. Apa berita yang paling penting di dunia ini? Berita bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit, ya, dari kematian. 2 hari ini kita rayain Paskah. Habis kebaktian ini, Bapak Ibu Guru udah menyiapkan games-games buat kamu, ya, yang mengingatkan kamu berita penting ini. Dan secara khusus nih, kali ini Paskah kita sekalipun secara online, kita akan pergi tur. Tur kemana? Ya, tur ke Museum Alkitab yang di Jakarta. Tapi virtual ya, tapi resmi. Tapi kita akan pergi ke sana, kita tur museum. Kamu nggak pernah ke museum kan selama di Timika kan? Belum pernah kan? Nggak ada museum di Timika, nggak apa-apa. Kita bersyukur sama Tuhan. Ada pandemi, ternyata Tuhan bukakan jalan kita bisa pergi tur ke museum. Museum LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa kita pergi tur ke museum? Kita akan pergi nanti tur, kamu akan lihat ada banyak benda-benda yang bersejarah yang ada di dalam yang ada di dalam Alkitab, diceritain di Alkitab, nanti kamu bisa lihat di museum itu. Nah, waktu kamu lihat museum itu, kamu akan tahu dan semakin yakin bahwa Alkitab ini enggak bohong-bohongan. Ya. Bahwa berita yang disampaikan di dalam Alkitab ini memang benar penting. Kamu bisa lihat kan, bukan hoax, ya, bukan hoax berita ini. Ya, nanti di Museum Alkitab kamu bisa lihat ya bukti-bukti apa yang ada di Alkitab, ada di dalam nanti Museum Alkitab. Seneng nggak? Sudah pasti senang ya. Kalau begitu nanti selama tur virtual, anak-anak pastikan duduk karena Bapak Ibu Guru juga punya games. Siapa yang ikut tur virtual dengan bagus, dengan baik, dia pasti bisa jawab pertanyaan ya. Oke, baik anak-anak. Ibu berharap kita semua bisa menikmati acara Rabu dan Kamis ini. Karena kita sudah mendengar berita yang sangat penting. Ibu berharap tidak hanya berita itu kita tahu untuk kita sendiri. Tapi kita juga bisa cerita kepada orang lain. Cerita kepada papa mama, kakek nenek yang ada di rumah. Cerita kepada teman-teman main kita, tetangga. Kalau main-main ingat tetap harus jaga jarak ya. Ingat tetap ya, kita belum selesai pandemi. Main, cerita berita yang penting bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan kita Tuhan yang hidup ya. Kamu keluar rumah bermain, papa mama gak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus jaga. Ya tapi tetap ya kalau keluar main dari rumah sekalipun ada Tuhan Yesus jaga, kamu tetap mesti minta izin sama papa mama ya. Oke anak-anak, selamat merayakan Paskah dan menyambut Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar berita yang sangat penting, yang tidak ada duanya di dunia ini, yang diperlukan oleh dunia ini. Berita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang mengasihi kami, adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup di dalam rumah kami, yang menjaga kami seisi rumah ini. Terima kasih, berkati perayaan Paskah kami hari Rabu dan Kamis besok, biarlah kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur karena Engkau Allah kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kegiatan IBS kita ya, anak-anak, bahkan Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Dan kita memuji Tuhan sekali lagi dari KPPK 132. Kita kembali bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk melakukan kegiatan IBS kita. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 132, Kristus bangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Laskar jagat kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka. Yesus Tuhan dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Sama-sama kita katakan maut tak berdaya. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Puji Tuhan, luar biasa pujian kita mengatakan bahwa Kristus bangkit. Anak-anak dan Bapak Ibu guru, kita akan menutup ibadah pembukaan IBS kita pagi ini. Dan saya mempersilakan Pak Surya untuk menutup kita di dalam doa. Kepada Bapak disilakan. Ya, mari anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA, dan Bapak Ibu guru, orang tua sekali, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap seru kami. Kami mau berdoa menyerahkan untuk kegiatan selama 2 hari ini. Ada tour, ada aktivitas, ada ibadah kembali. Biar Tuhan setiap kegiatan yang akan kami ikuti tidak berlalu begitu saja. Biar melalui setiap acara yang sudah disiapkan, ini boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin mengenal Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pak Surya yang telah menutup kita dalam doa. Dan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, jadi Ibu guru, Ibu Erni akan membacakan atau mengingatkan beberapa aktivitas kita untuk hari Rabu dan juga hari Kamis. Jadi setelah ibadah pembukaan ini,
Untuk unit TK akan mengadakan lomba mewarnai, lomba menghias telur, dan juga ternyata ada goyang TikTok. Wow, jadi anak-anak TK nih yang ada di rumah pagi ini, apakah goyang TikToknya sudah siap? Pasti, Ibu percaya bahwa semua sudah siap ya. Nah, untuk kegiatan hari Kamis besok, anak-anak TK akan melakukan ibadah KKR. Untuk unit SD, setelah ibadah pembukaan kita akan masuk dalam lomba crossword. Jadi anak-anak pasti sudah ada penjelasan dari Bapak Ibu guru ya melalui Google Meet, dan juga mungkin informasinya nanti akan dikirim melalui WhatsApp. Kemudian kita akan adakan seperti yang Ibu Nining katakan dan Pak Surya tadi bahwa kita ada tur virtual. Jadi dari TK dan juga sampai dengan kelas 3 SD. Kemudian untuk anak kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 akan melakukan atau masuk dalam kegiatan membuat kartu ucapan Paskah. Jadi siapkan kata-kata yang paling kamu sukai yang akan kamu ucapkan di kartu ucapan Paskahmu nanti. Selanjutnya kegiatan besok untuk anak-anak SD akan ada kuisis, dan kuisis tersebut adalah soal atau berisi materi yang sudah kamu pelajari di tur virtual ya. Jadi selama tur virtual kamu harus betul-betul fokus, harus betul-betul memperhatikan setiap apa yang kamu pelajari, materi yang kamu dapatkan, sehingga kamu bisa menjawab kuisis dengan baik dan benar. Setelah kegiatan kuisis, maka anak-anak SD akan masuk dalam ibadah KKR. Selanjutnya untuk unit SMP dan unit SMA, setelah ibadah pembukaan akan masing-masing masuk dalam briefing aktivitas yang akan dilakukan, kemudian aktivitas game, kemudian tur Alkitab juga ya di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, setelah ibadah pembukaan hari ini, itulah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama hari Rabu dan juga hari Kamis. Biarlah kiranya semua kegiatan kita, IBS kita tahun ini sekalipun online tidak mengurangi sukacita kita, namun kita tetap bersukacita untuk merayakan ibadah Paskah. Sekian dan terima kasih. Ibu Erni mengucapkan selamat memperingati Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.